Oke, Scholars, ada Valdi lagi di sini dan kita lagi ada di segmennya Ghost at School. Dan kali ini saya akan bacain lagi cerita horor yang udah teman-teman kirimin. Dan untuk temanya sendiri, sekarang bakalan bahas tentang study tour. Satu kegiatan yang sebenarnya teman-teman di sekolah tuh pasti di satu sisi seru banget, pengen banget ada di momen study tour ini gitu, karena apalagi coba gitu ya, judulnya memang study sih, tapi kan seringkali memang ya main sama teman-teman di sekolah berapa malam gitu kan ya, keluar kota, jadi itu pasti seru banget. Cuman nggak jarang juga sebenarnya momen ini justru jadi salah satu momen yang ada nih cerita-cerita horornya di sana gitu. Dan kali ini udah ada yang ngirimin cerita juga dari anonim sebenarnya yang ngirimnya, tapi dia ada pengalaman waktu dia study tour di kelas 8 SMP, dan dia akan langsung aku bacain aja. Pengalaman ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku kelas 8 SMP. Waktu itu hari Kamis di bulan Maret. Sekolahku mengadakan kegiatan study tour ke kota Cirebon dan Kuningan dengan tujuan wisata Museum Linggarjati, Keraton Kasepuhan Cirebon, dan juga waterpark. Waktu siang itu, seberes kita mengunjungi keraton, ketika akan pergi ke destinasi selanjutnya, beberapa bus mengalami kebocoran ban. Alhasil, kita harus menunggu agak lama untuk perbaikan dan jadwal kegiatan yang ada jadinya agak telat. Karena jadwal kegiatan yang agak telat, perjalanan kita juga jadi telat ketika pulang. Jam 5 sore kita baru selesai kegiatan dari waterpark dan memang langsung pulang pada saat itu. Di jalan, bus yang ada bus-bus rombongan dari sekolah kita sempat mampir di suatu rest area karena memasuki waktu sholat. Cukup lama kita berdiam di rest area itu. Dan semakin lama kita diam ya akhirnya kan perjalanan juga semakin lama dan kita cukup banyak menghabiskan waktu di perjalanan. Kebetulan malam itu malam Jumat. Suasana di bis gelap dan sepi karena semua anak kelelahan dan tertidur lelap. Ada satu temanku yang iseng. Tiba-tiba dia menyalakan lagu Lengser Wengi menggunakan speaker. Sontak seisi bis kaget dong. Walaupun selanjutnya ya perjalanan berlanjut seperti biasa, dan lama-lama pun aku mulai merasa ngantuk dan tertidur juga di bis. Posisi aku duduk di dekat jendela. Ketika di pertengahan jalan, aku terbangun dan menengok ke arah luar jendela. Dan ternyata sekarang kita udah masuk ke jalan tol. Aku melihat pemandangan di luar yang dipenuhi pohon dan gelapnya jalan. Tapi pada saat itu, aku melihat segerombolan anak laki-laki yang berjalan di samping jalan tol dengan membawa lentera sebagai penerangan. Di situ aku gak mikir itu hal aneh sih, karena aku belum benar-benar sadar akan satu hal yang baru aku sadari setelah beberapa menit kemudian. Aku lihat jam, dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun langsung membicarakan hal itu kepada temanku, dan barulah di situ aku sadar. Tadi aku lihat anak-anak di luar, ngapain ya mereka jam 11 malam masih main di tol lagi?
Temanku langsung kaget dan heran dong. Mana ada anak-anak berjalan di pinggir tol malam-malam begini, apalagi itu area pertengahan tol. Belum lagi mereka membawa lentera sebagai penerangan. Udah kuno banget gak sih? Dan sampai saat ini aku masih nggak tahu tuh apakah mereka memang beneran anak-anak yang main di tol atau mungkin hal-hal yang lain. Cukup singkat sebenarnya cerita yang dikirimin tadi, tapi kalau dipikir-pikir, study tour dan di perjalanan di dalam bis kita ngelewatin entah itu tol ataupun misalnya jalan dimanapun itu yang memang mungkin baru dan malam dan gelap, apalagi kalau udah ngelewatin hutan gitu ya, seringkali kita memang ya entah itu pikiran doang atau ya beneran kita lihat gitu ya, tapi entah itu sekelebat ataupun memang nyata adanya, kita sering kali memang lihat sesuatu yang aneh sih. Kayak pernah ada satu kejadian dulu waktu SMA. Kebetulan kita ada perjalanan waktu itu sebenarnya ada lomba futsal. Jadi ada lomba futsal. Perlombaan ini di salah satu kampus atau sekolah ya waktu itu ya, di aku agak lupa antara kalau nggak salah sih di Depok ya waktu itu. Jadi kita perjalanan ke sana satu bis dengan ya teman-teman dari ekskul futsal, terus ada beberapa juga anak OSIS yang ikut ke sana, supporter lah ya gitu. Jadi benar-benar satu bis itu penuh lah. Sebenarnya dalam perjalanan ke sana sampai pulangnya kita nggak ada kejadian apa-apa sih, karena memang siang juga ya. Tapi pada saat itu perjalanan kita pulang pergi. Jadi dari sana sore kita masuk tol itu sudah gelap posisinya, dan sempat kita makan malam dulu di satu tempat, dan akhirnya memang baru benar-benar jalan pulang tuh mungkin baru di atas jam 8 lah, jam 8 jam 9 mungkin kita baru jalan pulang. Nah mirip-mirip dengan cerita tadi, waktu itu kondisi semua memang udah pada tidur. Semua udah pada tidur dan kita nih ada cowok-cowok lah gitu, ada beberapa cowok, kita duduk di paling belakang tuh kan sebenarnya kayak kursinya panjang gitu kan ya kalau di bis gitu. Nah kita posisi memang ya masih bercanda, masih ngobrol-ngobrol, masih ya bener-bener ya udah kita nggak mikir apa-apa gitu, karena ya seru aja gitu kan ya sama teman-teman. Nah ada satu momen tuh kita ada temen cewek berkerudung. Jadi dia itu duduknya di kursi yang berdua gitu ya, tapi di sebelah pintu masuk kalau kita mau naik ke bis. Nah di kursi itu dia duduk di paling pinggir dekat kaca juga. Nah di jam malam itu yang biasanya dia emang agak tomboy gitu lah ya, agak tomboy, dan akhirnya memang suka ikut nimbrung juga lah sama cowok-cowok buat bercanda, buat apa. Dari pergi sampai pulang tadi sebelum makan malam itu sebenarnya dia masih aktif aja gitu ya, ikut ngobrol, ikut bercanda di belakang. Nah tapi di perjalanan sehabis makan malam tiba-tiba diem aja gitu dia, tapi dia nggak tidur sih gitu, karena maksudnya masih ada pergerakan, masih ada kita sadar lah kalau dia nggak tidur gitu. Nah tapi yang jadi aneh, dia jadi diem, dan di situ posisi dia menutup jendela bis pakai, kan biasanya ada gordennya gitu kan ya, dia nutup itu dan sambil dia pakai hoodie-nya ditutupin juga. Dari diem kita juga karena ngerasa beda, kita nggak ngajak dia bercanda atau apa. Dari yang diem, lama-lama dia malah nangis. Dia nangis
Dan tangisannya itu benar-benar kedengeran sih, benar-benar kedengeran. Sampai nggak lama dari situ ada guru, sebenarnya dia pelatih futsal kita, cuman juga dia adalah guru pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, dia itu tiba-tiba ke belakang, jarang-jarang lah dia ke belakang. Kita ngira mungkin kita mau disuruh tidur atau terlalu berisik atau apa gitu. Makanya dia ke belakang gitu, mau ya ngasih tahu kita lah, cowok-cowok yang lagi bercanda di belakang. Tapi ternyata nggak gitu, dia justru nyamperin teman kita yang cewek itu gitu. Dan dia udah berdiri aja gitu di sebelah kursinya dia gitu, nggak ngapa-ngapain, cuman berdiri di sana. Terus nggak berapa lama ya udah dia pergi lagi ke depan. Kita ini apaan nih gitu. Dan dari situ sebenarnya kita baru sadar kalau si cewek itu, teman kita itu, sebenarnya dia udah cukup terkenal lah di sekolah gitu ya, kalau dia itu bisa lihat sebenarnya. Kalau dia itu bisa lihat. Dan kebetulan juga pelatih futsal yang sekaligus guru agama di sekolah kita itu pun ya salah satu guru yang memang sering kali dimintai tolong kalau misalnya ada sesuatu hal-hal yang mistis lah di sekolah gitu. Dan kita langsung, waktu itu ada sekitar berempat kan ya di belakang, kita langsung lihat-lihatan gitu, wah ini jangan-jangan ada sesuatu yang aneh nih gitu kan. Dan dari situ kita sih nggak pikir banyak, karena ya udah jangan bercanda aja gitu kan, jangan bercanda. Dan udah kita akhirnya pada diem aja gitu, dan sampai tertidur juga. Nah, singkat cerita sebenarnya ya, karena kita bukan kita yang ngalamin sendiri, ternyata dari selepas kita makan di satu tempat di rest area itu, teman kita yang cewek itu tuh udah diikutin satu makhluk lah gitu ya, satu makhluk dari tempat itu gitu. Jadi sepanjang perjalanan si makhluk itu tuh ikut terbang aja gitu di sebelah bis. Yang makanya kenapa teman kita itu akhirnya nutup jendela gitu, karena benar-benar dia ngikutin terus ngeliatin aja gitu dari luar jendela. Dan pada saat itu kita tahu cerita itu nggak dari dia, tapi tahu dari guru itu gitu. Dan akhirnya karena mungkin ya nggak tahu lah, guru itu juga ngerasa ada yang aneh, yang nggak enak gitu, makanya dia ikut ke belakang tuh buat ngusir lah gitu ya, kayaknya gitu, buat ya akhirnya nemenin di situ, nyuruh buat dia nggak ikutan lagi. Nah, itu mungkin beberapa hari setelah kejadian itu gitu, kita dapat dari guru. Nah, cuman ternyata kita dapat lagi cerita dari teman kita yang cewek itu, ya sudah sekitar seminggu atau 10 harian setelah kegiatan itu. Dan ternyata si sosok yang ngikutin itu tuh enggak benar-benar berhenti ngikutin gitu, enggak benar-benar berhenti ngikutin setelah guru agama turun tangan lah kasarnya gitu. Dan ternyata selama kurang lebih seminggu pasca kita dari luar kota itu, sosok itu tuh tetap ngikutin teman kita, tetap ngikutin teman kita itu. Dan bahkan sampai yang ya tidur bareng lah gitu, bener-bener ini ngikutin aja gitu sampai rumah. Baru di hari keberapa dia mau pulang gitu. Dan itu benar-benar nakutin sih. Dan ya gitu deh kurang lebih untuk cerita kali ini. Ada 2 cerita, yang satu dari scholar yang udah ngirimin, dan satu lagi aku tambahin sebagai pengalaman aku sendiri juga. Dan yang menarik di study tour, salah satunya bukan hanya sekedar tempatnya mungkin kita kemana, tapi justru di perjalanannya gitu. Tadi misalnya ada ngeliat sosok anak-anak di jalan tol, atau ini justru dia ngikutin teman kita benar-benar sampai ke rumahnya gitu. Nah, itu jadi nyelamin banget sih, salah satu cerita yang memang
relate banget sama kita waktu zaman sekolah. Dan buat teman-teman nih yang mau share cerita juga, cerita horornya boleh banget langsung aja ke School Fest dan bakalan kita bacain lagi nanti sih cerita horornya. Bahkan kalau misalnya ada yang mau cerita langsung yang di luar kota ataupun yang bisa ikutan join untuk syuting bareng nih buat nyeritain cerita horornya, boleh banget nih buat teman-teman semua ya. Dan segitu aja untuk cerita kali ini. Bye bye.